pragmatism. Seberangnya itu adalah interpretivism. Nah, berbeda dengan positivism, interpretivism itu tidak melihat dunia ini sebagai hubungan yang selalu kausalitas. Ada kejadian-kejadian yang sifatnya itu di luar nalar formal, ya, yang tadi saya sebut. Kalau Anda selalu berpikir bahwa segala sesuatu adalah sebab akibat apapun, mulai dari emosi manusia sampai perang yang terjadi di dunia ini, sampai perputaran ekonomi, sampai hal-hal yang sifatnya itu fisik, ya, eh, kimiawi, biologi, semua kalau pokoknya kalau masih ada di dalam kehidupan itu bersifat kausalitas, berarti sebenarnya Anda itu adalah bukan yang termasuk dalam pemahaman interpretivism. Kenapa? Karena interpretivism itu memandang bahwa hubungan-hubungan kausalitas itu adalah hal-hal yang sifatnya generalisasi. Sementara kenyataan di dunia ini banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan hubungan yang sifatnya kausalitas. Sesuatu misalnya yang sifatnya itu adalah spontan, ya, spontaneity atau kesadaran atau mungkin ya hal-hal yang bersifat dinamis ketika hubungan dalam antar manusia atau antar masyarakat itu yang kemudian tidak bisa dipolakan secara universal dan tapi itu terjadi gitu kan. Nah, misalnya kalau kita tarik lagi pada interpretivism itu misalkan dari aspek keyakinan, ya. Ketika kita sudah meyakini sesuatu, maka hubungan kausalitas itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting gitu. Yang paling penting adalah saya melakukan sesuatu karena ini sesuai dengan keyakinan saya, bukan karena hubungan kausalitas. Nah, itu ada banyak sekali perdebatan di situ. Nah, sementara realisme dan pragmatisme ini berbeda, ya. Realisme itu adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa ya dunia ini tidak sempurna. Jangan menganggap bahwa kita itu hidup di dalam dunia yang serba sempurna. Sehingga tugas dari seorang peneliti adalah memotret realita. Ya, contohnya misalnya kalau kalian membaca buku seorang ilmuwan politik terkenal itu bernama Niccolo Machiavelli, ya. Dan kalau di dalam hubungan internasional itu ada Richard Wayne misalnya, orang sekilas ya, orang-orang pragmatisme atau bahkan idealisme, sebenarnya ada lagi satu lagi namanya idealisme, menganggap bahwa mereka ini terlalu deskriptif gitu. Kenapa? Karena Machiavelli mengatakan ya kalau kamu ingin berkuasa, kamu harus menghalalkan segala cara gitu. Karena dalam realitas kekuasaan itu tidak ada benar salah, yang ada adalah kalah dan menang gitu. Karena benar salah itu sifatnya adalah subjektif dan sementara menang dan kalah itu adalah realita gitu. Itu salah satu ajaran dari sekian banyak yang disampaikan oleh Machiavelli, termasuk juga Wen misalnya yang menyampaikan tentang kutukan sumber daya alam gitu ya. Jadi sebuah negara atau sebuah daerah ketika sumber daya alamnya melimpah, itu sebenarnya bukan anugerah, itu adalah kutukan karena di dalam sumber daya yang melimpah itulah sebenarnya konflik itu akan terjadi ya. Coba kalau kita lihat di negara yang nggak ada sumber daya alam apapun, ya, minyak nggak ada, tambang nggak ada, emas nggak ada, apa nggak ada, ya daerah itu pasti akan adem ayem. Kenapa adem ayem ya? Karena nggak ada yang diperebutkan gitu. Sehingga sebenarnya keberadaan sumber daya alam itu adalah dipandang sebagai sebuah potensi konflik cepat atau lambat. Misalnya daerah dengan sumber daya alam melimpah itu tinggal nunggu saja konfliknya kapan akan terjadi karena orang pasti akan memperebutkan sumber daya alam itu. Nah, kalau pragmatisme dia berpandangan terkait dengan solusi gitu kan. Kalau realisme itu deskriptif, pragmatisme berorientasi pada solusi, tapi ya solusinya solusi yang sifatnya adalah menyelesaikan persoalan saat itu dan di situ gitu. Baik, kepada Nur Faizah, bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini perkenalkan nama saya Nur Faiza Fitriani. Saya mahasiswi dari Administrasi Publik angkatan 2025. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Fadila berdasarkan hasil pembahasan Bapak tadi. eh, Jika penelitian itu memang harus dimulai dari filsafat ataupun cara pandang kita terhadap realita, itu bagaimana kami sebagai mahasiswa itu bisa memastikan bahwasannya cara berpikir kami yang kami gunakan itu sudah sesuai dengan metode yang kami pilih seperti itu Bapak. Karena dalam praktiknya kami sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa baru itu masih perlu banyak pemahaman tentang metode-metode dalam penelitian ini. Karena kami banyak, saya sendiri berpikir uh, metode yang saya pilih itu uh, saya memilih metode itu cuman berdasarkan kebiasaan ataupun uh, sudah ada contoh penelitian sebelumnya. Jadi saya mengerjakan penelitian itu karena saya anggap mudah ataupun sudah ada contohnya seperti itu Bapak. Jadi menurut Bapak sendiri bagaimana cara kami itu uh, bisa memastikan cara berpikir kami itu sudah sesuai dengan metode yang kami pilih seperti itu Bapak. Baik, Bapak, untuk pertanyaan apakah ditampung terlebih dahulu ataukah langsung dijawab? Ya, bebas, Mbak. Eh, mau ditampung boleh, langsung juga nggak apa-apa. Baik, Bapak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Oh, langsung aja jadinya ya. Ya, boleh. Oke, jadi yang pertama ya. Ini tapi kan masih angkatan 25 ya. Nanti kalau udah mau skripsi atau mungkin ada yang sudah mulai skripsi, itu yang pertama ya, dari saya ini ya kalau nanti mau dikonfirmasi ke apa namanya rekan-rekan dosen yang lain juga nggak apa-apa. Dari saya itu yang tidak boleh dilakukan adalah ke perpustakaan melihat skripsi-skripsi yang sudah lulus. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Ini saya berdasarkan pengalaman tadi, kata moderator 20 tahun ya. Jadi dosen via, dan rata-rata mahasiswa via itu yang dilakukan adalah mau nulis skripsi, yang dilakukan ke perpustakaan melihat skripsi yang sudah lulus. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Sekali lagi kesalahan fatal, huruf F-nya besar, A-nya besar, T besar, A. Kenapa begitu? Karena itu yang dilakukan oleh kakak tingkat Anda. Dan kakak tingkat Anda melakukan hal yang sama kepada kakak tingkatnya juga. Dan kakak tingkat Anda melakukan hal yang sama sehingga skripsi yang ditulis tahun 2026 itu sebenarnya adalah contoh dari skripsi yang ditulis tahun 1945. Karena mahasiswa angkatan 1946 itu melihat skripsi yang angkatan 45, mahasiswa angkatan 1947 itu melihat skripsi 46 dan itu berlanjut terus sampai tahun 2025. Yang dilihat itu adalah skripsi tahun 2026 yang 2025, yang dilihat skripsi tahun 2024, yang anak 24 itu nyontoh 23, yang 23 nyontoh 22, begitu seterusnya sampai 1945. Sehingga saya katakan ini nggak ada progres sains ini. Kenapa? Karena kita hanya mengulang-ulang, ya kan? Sesuatu yang sudah dilakukan, kita nggak ada progres ke depan gitu loh. Terus yang dilihat apa? Yang dilihat ya apa nih sains terbaru di Scopus ya? Apa nih di Taylor and Francis sekarang yang lagi rame? Apa nih sekarang yang lagi diperdebatin oleh Michael Howlett gitu kan? Kok yang dilihat skripsi tahun lalu emang siapa? Terus kalian tuh sadar nggak kalau itu juga dilakukan mereka oleh ke kakak tingkatnya dulu? Sadar nggak kakak tingkatnya juga melakukan hal yang sama? Dan akhirnya skripsi tahun 2026 rasa 1945 bayangkan. Dan itu saya lihat dari mana? Kajian pustaka. Coba lihat tuh kajian pustaka. Grindel Thomas, Edward Tiga, siapa lagi? Sugiono, ya kan? Creswell, ada nggak yang baru? Nggak ada. Gitu loh. Ini boleh kalau dikonfirmasi Bapak. Pak, saya dilarang sama Pak Fadilah untuk ke perpustakaan nyontor skripsi. Nggak apa-apa, ngomong apa sampaikan aja. Nanti saya akan bertanggungjawabkan juga karena faktanya begitu. Teori Grinder Thomas, Edward Tiga, Van Meter Van Horn, parah gitu loh. Terus siapa? Kalau collaborative governance yang muncul itu Ansel Engage,
tahun 2008. Gila menurut saya. Kenapa sih kok kita itu nggak progres ya, malah mundur terus. Ini saya menemukan sebuah fakta bahwa ternyata ya kayak gitu. Dan Anda jangan berkecil hati. Anda jangan berkecil hati para mahasiswa S1. Kenapa? Karena ini juga dilakukan oleh mahasiswa S2. Hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa S3. Alih-alih pengetahuan kita itu maju, kita itu hanya mereproduksi pengetahuan lama. Ditulis ulang dengan font yang sama tapi ya. Semuanya saya melihat skripsi itu nggak ada yang baru. Disertasi nggak ada yang baru. Gitu. Jadi tidak ada update pengetahuan di situ. Ya. Tidak ada progression of knowledge di situ. Semuanya sama dan itu bosen banget, ya, sangat boring dan tidak ada keberanian itu ya sebab utamanya karena tadi toxic environment itu yang penting lulus gitu kan. Bukan yang penting belajar. Kalau kata Pak Rocky Gerung kan orang yang pernah sekolah itu belum tentu pernah berpikir gitu. Dan itu yang terjadi gitu loh. Ketika Van Meter Van Voort itu kemudian terlalu Sugiono itu kemudian menjadi masuk rekor muri sebagai apa namanya sebagai rujukan medpen wajib gitu. Yang mana sebenarnya itu terjadi ya karena kemalasan kita untuk mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, yang kedua, menurut saya adalah ya dulu itu di UB itu ada mata kuliah namanya Filsafat Ilmu Pengetahuan. Itu disampaikan di semester, sekarang masih ada nggak sih? Mbak Nur Faizah ada nggak? Kamu waktu semester 1 dulu ada nggak? Filsafat Ilmu? Nggak ada ya? Belum ada Bapak. Atau udah lupa apa aja mata kuliah di semester 1? Ya, itu dihapus. Itu memang dihapus. Ya, mata kuliah itu dihapus karena dianggap nggak penting. Gitu. Sama ketika Pak Wakil Menteri mau menghapus beberapa prodi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu ya. Ini bukan masalah kebutuhan industri, ini adalah bagaimana kita menjadi seorang peneliti yang baik. Gitu. Nah, karena di mata kuliah nggak ada, terus prodinya juga nggak ada. Ya, prodi filsafat itu yang ada di Indonesia paling cuma di mana gitu. Ya mau nggak mau, benteng terakhirnya ya lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti RSC ini atau yang lain ya bikin diskusi kajian filsafat ilmu gitu kan supaya mantep lah mahasiswanya ngerti gitu, nggak cuma tiba-tiba SPSS tiba-tiba Python nggak ngerti apa sih sebenarnya fungsi dari alat yang penting kelihatan canggih gitu. Itu yang saya sebut tadi sofistifikasi metodologi, bukan melakukan sofistifikasi kesadaran. Nah, yang harus dilakukan sekarang itu adalah sofistikasi kesadaran. Caranya apa? Belajar filsafat. Nggak usah filsafat yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, ketinggian. Langsung aja filsafat epistemologi. Bagaimana ilmu pengetahuan didapatkan. Ada dua nama yang harus nggak boleh nggak ngerti. Gitu. Satu namanya itu Karl Popper. Dua namanya Thomas Kuhn. Jangan ngomong orang aktivis researcher ditanya apa pendapat Thomas Kuhn nggak tahu. Apa pendapat Karl Popper nggak ngerti. Dan di mana kedua orang ini berbeda. Nah, saya nggak akan jawab di sini. Itu tugas, itu salah satu contoh ya. Yang saya maksud, ya selenggarakan diskusi-diskusi filsafat ilmu itu. Ayo besok belajar Popper. Udah belajar Popper, bla 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 berdebat tentang Popper. Minggu depan kita belajar Thomas Kuhn, udah belajar. Minggu depannya lagi terus apa hubungan antara Popper dan Thomas Kuhn dan apa efeknya terhadap riset method itu baru mantap. Jadi tidak lagi hanya bermandalkan Creswell dan Sugiono mana-mana. Saya kira itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak dan juga Faizah. Baik, sangat disayangkan karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fadilah Putra atas jawabannya sangat komprehensif. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan Pak Fadilah. Dari materi mengenai mixed method untuk penelitian kebijakan. Dapat kita garis bawahi bahwa metode campuran bukan sekedar menggabungkan dua data metode tunggal,
melainkan sebuah kontinum interaktif untuk menjawab kompleksitas, masalah sosial, dan kebijakan publik. Demikianlah rangkuman mengenai teknik analisis data mixed method yang diharapkan nantinya materi ini dapat mempermudah kita semua dalam penelitian. Dan juga sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Pak Fadilah Putra. Sertifikat ini akan diserahkan oleh Kak Dini Sinta Juzaila selaku Ketua Umum RSC 2026. Kepada Kak Dini atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, akan saya pandu untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Baiklah, tanpa Oke. berlama-lama lagi kepada Kak Yuda, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya selama 40 menit. Oke, baik. Terima kasih Airin yang sudah memberikan waktunya untuk sesi di siang hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah di siang hari ini, yang kalau di Malang kondisinya agak-agak mendung sekarang, kayak gitu. Yang kita pada hari ini akan mulai untuk belajar tentang analisis data kuantitatif seperti itu. Oke, nah sebenarnya ini adalah salah satu bagian yang sempat dibahas oleh Pak Fadila Putra di sesi sebelumnya, yang mana memang ini tuh sepertinya, entah bagaimana keadaan nyatanya ya, sepertinya akan menyesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Trennya sepertinya lagi naik lagi nih kuantitatif. Karena kalau dari aku sendiri ngelihat dari tren beberapa tahun terakhir itu memang sempat naik tren kualitatif semua. Terus nanti seketika berubah tren kuantitatif semua kayak gitu. Atau kalau nggak gitu hampir seimbang. Nah, sepertinya kalau kuantitatif yang diangkat antara ini seri kedua atau memang ini adalah lagi momennya kayak gitu. Nah, oke, sebenarnya di dalam analisis data kuantitatif itu seperti yang dijelaskan di sesi sebelumnya ya tepatnya itu akan mengarah pada sebuah model yang secara berpikir adalah sebab akibat atau korelasi atau dan korelasi, sorry. Jadi ada kausalitas dan ada korelasi. Itu adalah dua hal yang akan dibahas di dalam penelitian kuantitatif. Karena gini, kuantitatif itu dia pada dasarnya adalah mencari sebab dan akibat atau hubungan satu dan yang lainnya. Itu adalah secara konsep ketika kita sudah membahas secara implementasi dari ilmu tersebut. Karena kalau secara filsafat ilmu dan sebagainya itu sudah disampaikan oleh Pak Fadila Putra di sesi sebelumnya. Oke, boleh next? Oke, analisis data kuantitatif kayak gitu ya. Yang di sini terkadang itu sempat ada salah kaprah kayak gitu yang ini yang mana adalah aplikasi itu digunakan sebagai analisis. Jadi ketika ada pertanyaan, memang analisis datanya pakai apa? Pakai SPSS. Analisis datanya pakai apa? Pakai Smart PLS. Padahal seharusnya bukan seperti itu. Aplikasi itu hanyalah sebuah tools, hanyalah sebuah alat, hanya sebuah media untuk membantu untuk melakukan perhitungan secara matematis dari apa yang diukur pada saat ini. Karena ini akan berkaitan sama yang namanya variabel dan indikator penelitian, bahkan sampai ke tingkat item atau yang paling kecil kayak gitu. Dan salah kaprah inilah yang sebenarnya harus diluruskan kayak gitu karena aplikasi itu cuma membantu aja kayak itu. Bahkan di dalam aplikasi sendiri itu sebenarnya di balik itu semua ada berbagai macam rumus, ada berbagai macam step yang sudah diatur dalam settingan codingnya mereka. Sehingga kita sebagai user itu hanya tinggal memasukkan angka dan melakukan step by step yang diarahkan atau yang dibutuhkan uji apa saja yang akan dilakukan. Sehingga seharusnya yang ditanyakan ketika yang dijawab ketika ada pertanyaan, memang analisis data kuantitatifnya pakai apa? Pakai regresi, atau mungkin pakai uji korelasi, atau mungkin pakai structural equation modeling, atau pakai berbagai jenis data yang lainnya. Karena di sini ada n-gain, ada
uji T, uji regresi pun masih banyak macam-macamnya dan sebagainya. Itu adalah yang seharusnya ditekankan dan dijawab ketika ditanya apa itu apa analisis data data kuantitatif yang dipakai kayak gitu. Oke? Ini adalah yang benar-benar harus diingat-ingat. Dan yang paling umum secara aplikasi ya, kita membahas aplikasi dikit dulu, perkara kuantitatif yang kalau aku lihat di VIA itu adalah SPSS dan Smart PLS. Sebenarnya Smart PLS pun dia masih barusan hitungannya masih belum terlalu lama untuk naik kayak gitu. Naik dalam artian adalah penggunaannya mulai masif kayak gitu. Meskipun di luar dua ini masih ada RStudio, ada Stata dan sebagainya yang itu juga sama kayak gitu. Makanya dia itu bukan sebagai media analisis atau bukan sebagai apa yang mau dianalisis, tapi sebagai sebuah aplikasi kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita membahas tentang SPSS dan Smart PLS dulu, itu adalah dua aplikasi yang paling banyak dipakai pada saat ini kayak gitu. Menurut pengamatanku dari bacaan-bacaan selama mengikuti di RSC kayak gitu terutama ya. Oke, SPS kalau secara penggunaan SPSS itu dia lebih ke arah model-model yang masih sederhana. Makanya dia kalimat pertama atau poin pertama yang disampaikan dalam SPSS adalah dia penelitiannya sifatnya deskriptif atau hanya bukan hanya sih, lebih ke arah mendeskripsikan, mengeksplorasi yang sifatnya sederhana. Sesuai dengan poin yang kedua. Selain itu, di dalam uji atau di dalam penggunaan SPSS, data yang lebih pas atau lebih cocok gitu ya, itu adalah ketika data yang jumlahnya itu cenderung besar. Jadi angkanya itu secara total lebih dari 100 dan dia itu cenderung memiliki data yang normal. Makanya ketika teman-teman mencoba membuka jurnal, buka skripsi, buka buku MedPen, ketika cara penggunaannya itu adalah atau cara analisisnya dengan bantuan SPSS, maka dia akan melakukan yang namanya uji normalitas terlebih dahulu. Yang mana di dalam uji normalitas sendiri dia dinyatakan ketika data belum normal, maka dia belum bisa untuk dilanjutkan ke uji yang berikutnya. Itulah kenapa dari SPSS sendiri dia punya ciri bahwasanya data yang digunakan atau data yang dipakai itu adalah cenderung normal atau bersifat asumsinya adalah parametrik. Ada juga nanti lawannya adalah non parametrik kayak gitu. Oke. Nah, ketika kita juga membahas berkaitan sama data berskala normal atau data yang sifatnya normal, apakah di lawannya atau aplikasi sebelah Smart PLS itu data nggak normal itu bisa dipakai? Bukan data nggak normal, tetapi ada kompleksitas tersendiri yang memang dia diperlukan kayak gitu. Baik itu dari segi modelnya, bagaimana cara menggambarkannya, secara jumlahnya, jawaban yang lebih ekstrim dan sebagainya. Itulah yang membedakan kapan kita bisa menggunakan SPSS dan kapan kita bisa menggunakan Smart PLS sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data kayak gitu. Jadi aku tekankan sekali lagi bahwasanya di dalam penggunaan SPSS ketika teman-teman enaknya aku pakai SPSS atau Smart PLS ya, bukan berarti oh Smart PLS saja yang lebih tren gitu. Bukan seperti itu, tetapi lihat dulu model yang dibangun atau konstruk yang dibangun dalam model hipotesis penelitiannya teman-teman itu cenderung kemana? Cenderung sederhana atau cenderung kompleks? Ketika dia cenderung sederhana, maka untuk tahapan SPSS dia sudah cukup. Tapi kalau mau pakai Smart PLS sebagai alat bantunya, silakan. Tetapi kalau teman-teman secara model itu akan cenderung kompleks, lebih memudahkan untuk menganalisisnya secara atau menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS. Apakah SPSS nggak bisa dipakai ketika kita memiliki model yang kompleks atau yang rumit? Jawabannya bisa, tetap bisa. Tetapi memang harus lebih berhati-hati, harus lebih jeli lagi bagaimana cara mengembangkan atau bagaimana cara memasukkan variabel ke dalam kelompoknya. Apakah dia masuknya sebagai variabel dependen atau sebagai variabel independen? Part itulah yang lebih krusial atau yang benar-benar jadi
kehati-hatian tersendiri ketika peneliti memiliki model yang kompleks, tetapi dia mau pakai alat bantunya adalah SPSS kayak gitu. Terima kasih Kak Yuda karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini saya izin bertanya. Yang tadi kan sempat dijelaskan bahwa ketika kita menggunakan IBM SPSS itu datanya itu kan harus terdistribusi normal karena menggunakan asumsi parametrik. Pertanyaan saya, jika jumlah sampel penelitian itu sangat besar, misalnya di atas 200 responden, tetapi setelah diuji ternyata datanya tetap tidak berdistribusi secara normal. Apakah saya harus memaksakan transformasi data di SPSS atau sebaiknya langsung beralih menggunakan Smart PLS aja? Oke, dari moderator boleh gimana? Oke. Baik, Kak, untuk pertanyaan apakah ditampung terlebih dahulu ataukah langsung dijawab saja? Langsung aja nggak apa-apa deh. Oke, baik, Kak. Oke, jadi gini dari Zahra ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang menanyakan bahwasanya ketika datanya itu belum normal, itu ditransformasi atau langsung pindah ke aplikasi yang lain kayak gitu. Oke. Jadi gini, dalam proses uji normalisasi atau bukan uji normalisasi, uji normalitas, sorry. Uji normalitas dia itu selama bisa ditransform, bisa di otak-atik gitu ya. Di otak-atik dalam artian adalah bisa dilakukan dengan beberapa cara yang ditransform atau mungkin ada step lain yang pernah dipelajari atau dicari sama Zahra dalam proses analisis data, itu lakukan dulu karena sebenarnya yang diperhatikan itu adalah bukan pertama berkaitan dengan data dan yang kedua adalah berkaitan dengan kompleksitas modelnya. Kalau kompleksitas modelnya tinggi, itu baiknya pakai yang memang aplikasinya bisa membantu untuk menganalisis data secara lebih kompleks kayak gitu. Oke. Jadi kalau memang masih dalam tataran variabelnya sederhana, itu bisa. Tetapi kalau memang sudah beberapa kali proses perbaikan untuk di uji normalitas, begitu di transform, habis itu di Monte Carlo dan sebagainya, berbagai macam trik itu belum bisa, maka kalau mau geser ke aplikasi lain itu nggak apa-apa. Untuk membantu melihat dari segi kualitas datanya ya, isi datanya seperti apa kayak gitu. Yang penting adalah dalam uji validitas dan reliabilitasnya itu sudah terpenuhi, maka kalau mau digeser ke aplikasi yang lain itu insya Allah masih aman kayak gitu. Tetapi kalau validitas dan reliabilitasnya ini dia belum stabil, belum aman, ketika digeser ke aplikasi lain bisa jadi dia juga goyang hasilnya kayak gitu. Jadi antar aplikasi itu memang modelnya hampir sama secara perhitungan, tetapi sensitivitasnya itu lebih tinggi kalau membandingkan SPSS sama Smart PLS ya, sensitivitasnya lebih tinggi Smart PLS kayak gitu. Jadi pastikan semua datanya valid dan reliable dulu. Kalau sudah, ketika normalisasi ternyata udah di otak-atik sedemikian rupa nggak bisa, baru coba geser aplikasi. Tapi kalau memang masih di otak-atik masih bisa, gunakan yang di situ. Dan pertimbangan berikutnya selain dari segi data adalah dari segi model hipotesisnya. Semakin kompleks, baiknya adalah yang semakin advance juga aplikasinya untuk membantu. Kurang lebih adalah kayak gitu. Oke, kalau ada feedback lagi boleh silakan Zahra. Cukup Kak, cukup menjawab. Terima kasih Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Zahra dan juga Kak Yuda. Terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Yuda atas jawabannya yang sangat komprehensif. Izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kak Yuda Rizdiansah. Sertifikat ini akan diserahkan oleh Kak Dini Sinta Juzaila selaku Ketua Umum RSC 2026. Kepada Kak Dini atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, akan saya pandu untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Dengan demikian, sesi pemaparan materi dan tanya jawab kita telah selesai. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Akan saya pandu dalam 1,
2, 3. Oke, dan yang terakhir akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara siang hari ini dari awal hingga akhir. Saya, Nandini Putri Wahida selaku Master of Ceremony sekaligus mewakili panitia yang bertugas, izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya ruang riset volume 2. Semangat untuk kakak-kakak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.